Ini gimana caranya untuk cari Rena? Mau kemana juga kita nggak tahu. Iya Pak Nino, Rena tuh nggak cerita apa-apa sama saya. Biasanya tuh kalau ada apa-apa pasti Rena cerita gitu Pak. Terus anehnya lagi, kenapa Rena harus bawa tas sama baju-baju yang di lemari gitu loh Pak. Aduh, kaki aku sakit. Aku ada di mana? Aku harus cari cara untuk pulang. Gimana caranya aku harus sampai ke rumah dan kasih tahu Oma soal semuanya. Aku harus kasih tahu Oma semuanya kalau Tante Rumi itu jahat. Tante Rumi mau bikin Oma celaka. Saya mau kasih kabar buruk. Kalau Rena itu jatuh ke jurang. Kok bisa? Terus? Iya Bu Arumi, saya sudah cari tubuh Rena kemana-mana. Tapi nggak bisa saya temukan. Saya nggak tahu anak itu ada di mana. Aduh Juno, kamu tuh gimana sih? Kamu harus temuin Reina sekarang. Karena dia itu ancaman buat saya. Iya Bu, tapi feeling saya mengatakan kalau anak itu pasti nggak mungkin selamat di hutan ini. Saya nggak mau tahu, kamu cari dia sekarang juga. Seenaknya main perintah. Kamu tahu nggak, semalam Bu Arumi ada di mana? Semalam Pak, nggak ada yang keluar rumah. Semuanya ada di dalam, termasuk Bu Arumi. Yakin? Yakin banget Pak saya mah. Oke, sekarang coba kamu cek beberapa CCTV. Baik Pak. Nggak ada gerak-gerik yang aneh di CCTV ini. Tapi kenapa Rena bisa menghilang ya? Apa jangan-jangan Rena menghilang karena dia pergi atau di suatu tempat yang tidak tertangkap CCTV? No, saya nggak bisa membiarkan Elsa pulang sama kamu. Terserah, saya cuma bantu. Mungkin Papa bisa. Enggak, gini. Semua tenang dulu. Ini jadi gini. Ini kan Elsa seperti ini, Van. Papa paham. Elsa nggak pulang ke rumahnya Nino. Tetap pulang ke rumah Papa. Tapi cuma diantarin aja sama Nino. Pak, lebih baik kan Elsa tahu keadaan yang sebenarnya, Pak. Kalau Nino sama Elsa itu udah bercerai, dan sekarang aku suaminya. Memang lebih baik begitu, tapi kan kamu lihat sendiri kondisinya Elsa seperti apa. Kalau kita kasih tahu begini, ini akan memperburuk kondisinya. Jangan dulu. Papa minta itu sama kamu.
melakukannya segala sesuatu mengenai Elsa. Keputusannya di tangan aku. Aku suaminya. Iya, memang. Dan Papa udah memberikan amanah itu ke aku kan. Papa yang kasih ke aku. Aku nggak bisa, Pak. Biar Elsa pulang sama Nino. Ataupun menganggap Nino sebagai suaminya. Balik lagi. Kondisinya Elsa sakit. Oh, tapi keputusannya di tangan saya, no. Iya, udah, jangan bertengkar. Ini rumah sakit, ya. Kamu betul. Kamu suaminya, kamu yang berhak memutuskan. Terserah kamu. Stop, Pak. Stop. Iya, Pak. Coba tolong di zoom ke mobil itu. Baik, Pak. Saya mau tanya, Pak. Apa itu mobil dari salah satu penghuni komplek ini? Bukan, Pak. Bukan penghuni komplek ini. Sopir mobil itu ngakunya taksi online yang lagi nyebut penumpang. Tapi yang bikin saya heran, mobil itu kosong saat keluar dari komplek. Jadi nggak ada penumpangnya, Pak. Bisa jadi, Pak. Iya, Za. Saya rasa mobil itu ada kaitannya dengan menghilangnya Rena. Bisa jadi orang ini yang menculik Raina, Pak. Kalau gitu saya izin ya, Pak. Saya foto plat mobil. Silakan, Pak. Dapat. Sudah, Pak. Kita langsung selidiki ya plat nomornya. Baik. Makasih, Pak ya. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya. Oh gitu. Iya deh. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Nanti kalau misalkan tahu kabarnya Rena, tolong kabarin saya Bu ya. Maaf ya Bu ya, ganggu pagi-pagi. Ya makasih Bu. Gimana? Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Katanya. Oh ya, makasih ya. Saya juga nggak ada Bu ini. Aku udah nelfonin semuanya dari tadi nomor telepon yang Kiki kasih. Tapi nggak ada juga yang nggak Rena. Pokoknya Rena harus ditemukan. Saya nggak mau tahu. Sekarang dia tuh di mana? Gitu lagi ngapain? Ya Allah. Ya aduh, Rena di mana sih? Sayang, kamu sedih ya, kakak nggak ada ya tuh adiknya sampai sedih. Bu, kenapa? Tadi malam kan saya sempat ke kamar Rena. Karena saya lupa naruh air putih di kamarnya. Cuman saya emang nggak ngecek lagi Bu, karena saya pikir Rena tuh tidurnya lagi pules banget. Saya nggak ngecek lagi apa pas di situ kali ya Rena hilangnya ya. Kapan? Malam? Tadi malam Bu, tadi malam saya sempat ke kamar Rena. Saya naruh minum. Takutnya dia malam kan kebangun gitu, aus gitu Bu. Tapi saya nggak berani ngecek anaknya karena takutnya, takutnya lagi tidur pules gitu loh Bu. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Izin ke Elsa. Gimana keadaan Elsa? Udah jauh lebih baik, tapi ya dengan kondisi yang ada. Assalamualaikum, Bu Rosa. Waalaikumsalam, Nok. Gimana Bu Rosa, ada apa? Oh,
ngantar anak-anak ya? Lupa udah pagi. No, gini. Tante mau ngasih tahu kalau Rena hilang. Maksudnya gimana Bu Rosa? Iya, jadi gini, Mirna tadi pagi ke kamarnya Rena. Gak ada, kami sudah cari ke seluruh ruangan di rumah ini. Gak ditemukan. Kita cari di luar, seputar taman, komplek rumah, gak ada. Sama sekali gak ada tanda-tanda Rena. Tapi, lucunya adalah, katanya Mirna, itu tas yang biasa dipakai untuk traveling Rena, untuk pergi, itu gak ada. Dan juga baju-bajunya berkurang. Astagfirullah. Iya. Saya kesana sekarang ya. Iya, segera ya. Pap, kenapa? Ada apa? Tadi Bu Rosa telepon kabarin kalau katanya Rena nggak ada di kamarnya, Rena hilang. Rena hilang? Kok bisa, No? Aku mau kesana, aku tinggal ya. Papa kabarin kalau ada apa-apa. Biar saya ikut bantu ya. Nggak usah, anak kan tadi udah memutuskan untuk menjaga Elsa. Tolong, satu hal, jangan sampai kan berita ini soal Rena ke Elsa, ya? Jangan sampai. No, kabarin Papa ya. Iya. Terus kabarin Papa. Aku ikut ya. Boleh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ya Allah. Bisa habis. Astagfirullahaladzim. Rena hilang. Kok bisa? Apa diculik? Kira-kira siapa yang menculik Rena? Dan apa motifnya? Kok jalannya yang aku lewati sama aja semua? Ya Allah, aku gak nyangka kalau Tante Rumi jahat. Semalam Tante Rumi marah-marahin aku. Pasti dia nyuruh orang buat nyulik aku. Aku harus pulang. Aku gak mau Tante Rumi jahatin Oma terus. Aku harus selamatin Oma. Aku gak mau kehilangan Oma. Aku harus cari jalan keluar dari sini. Itu anak kemana sih? Saya yakin anak itu pasti sudah tidak bernyawa. Tapi biar saya lebih yakin, saya harus cari jasadnya. Ini gimana caranya untuk cari Rena? Mau kemana juga kita nggak tahu. Iya Pak Nino, Rena tuh nggak cerita apa-apa sama saya. Biasanya tuh kalau ada apa-apa pasti Rena cerita gitu Pak. Terus anehnya lagi, kenapa Rena harus bawa tas sama baju-baju yang di lemari gitu loh Pak.